Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri sebagai dari kelompok 4 dengan saya sebagai pembicara atas nama Jason CM dengan NIM 84 dan teman saya Muzammil Yusuf sebagai pertanyaan jawaban dan sebagai videografer. Saya Rizky Mustafa, saya menjadi penjawab pertanyaan editor video. Saya Rafa Bukhari, saya bekerja sebagai tanya jawab NIM 88. Saya Muhammad Adrian sebagai editor dan penjawab. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dan Ika. Saya bertugas di sini sebagai moderator dan sutradara. Nama saya Rado dengan NIM 61 sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Randy Tansyah sebagai pemaparan. Perkenalkan, nama saya Adi Muhammad Ikram sebagai pemapar materi. Baik, terima kasih. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kami akan menjelaskan sebuah materi di mana modernisasi sebagai faktor pendorong integrasi nasional di Indonesia merajut Nusantara melalui struktur fisik dan digital. Pada materi pertama akan disampaikan oleh teman saya pada waktu dan tempat diberikan. Oke, baik. Kita ini sering bangga dengan kita punya keberagaman suku, agama, dan budaya. Namun kita harus jujur bahwa isolasi geografis ini adalah tantangan yang nyata. Tanpa adanya penghubung yang kuat, isolasi ini dapat memicu primordialisme dan konflik antar kelompok. Ancaman disintegrasi seperti separatisme dan ketimpangan akan tetap ada jika kita tidak ada sarana yang kuat untuk menjaga keutuhan bangsa kita. Oke, next. Oke, modernisasi. Modernisasi ini bukan berarti kita nih ke barat-baratannya, tapi ini adalah sebuah proses perubahan dari cara tradisional ke cara yang lebih maju untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Tujuannya yaitu agar hidup kita itu lebih maju dan lebih mudah, ya teman-teman. Jadi singkatnya seperti itu. Dan di sini juga ada penjelasan-penjelasan dari beberapa beberapa tokoh lah menjelaskan modernisasi ini. Oke, next. Nah, jadi tujuannya itu adalah integrasi nasional. Maksudnya kita itu ingin semua suku dan budaya yang berbeda di Indonesia ini merasa satu bagian dari Indonesia. Kalau kita bersatu, bangsa kita ini akan menjadi aman, stabil, dan tidak gampang terpecah belah hanya karena perbedaan. Malah perbedaan ini bisa menjadi kekuatan buat kita ketika kita bersatu. Begitu ya teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Jason. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, pada slide ini ada modernisasi yang dimana sebagai jembatan pemersatu bangsa. Pada slide kiri ada keberagaman dan di sebelah kanan ada kesatuan nasional, dan pada penjelasannya modernisasi meruntuhkan batas-batas geografi antar wilayah di Indonesia dan juga meningkatkan efisiensi komunikasi sehingga rasa senasib sepenanggungan lebih mudah terbangun. Lalu menciptakan pola pikir rasional yang mengurangi sekat primordialisme, mengubah keberagaman menjadi kekuatan kolektif melalui integrasi sistem. Next.
dan ada faktor penggerak integrasi di era modern. Contohnya sistem komunikasi massal, sistem administrasi terpusat, sentralisasi perencanaan, dan juga transportasi massal canggih. Dan di mana ini dapat mewujudkan nyata modernisasi di Indonesia, seperti proyek Pelaparing, yang di mana jaringan kabel serat optik nasional sepanjang 35,280 km yang menyatukan konektivitas digital di 34 provinsi. Lalu ada juga transportasi dan infrastruktur, yang di mana kehadiran MRT, KRL, LRT, serta jembatan antar pulau seperti Suramadu yang mempercepat mobilitas. Lalu juga ada sistem data nasional, yang di mana di zaman sekarang layanan terpadu berbasis digital seperti KTP elektronik, yaitu eKTP, dan juga BPJS untuk pemerataan. Lalu ada dampak positif bagi masyarakat, yang dimana pertama memperkuat integrasi sosial, yang komunikasi tanpa batas ruang dan waktu mempererat solidaritas. Lalu ada peningkatan kesadaran politik, yang dimana akses informasi melahirkan masyarakat demokratik dan kritis. Lalu ada juga efisiensi ekonomi, lahirnya lapangan kerja baru dan sistem transaksi yang cashless. Lalu ada juga transfer teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimana disebut juga iptek, yang merata. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya Maju. pisau bermata dua dan tantangan modernisasi. Yang pertama itu tumbuhnya individualisme. Masyarakat cenderung mementingkan diri sendiri dan mengabaikan gotong royong. Lalu yang kedua yaitu kejahatan cyber dan hoax. Penyebaran disinformasi dan radikalisme digital yang memecah belah bangsa. Yang dimana zaman sekarang ini akses digital itu sangat mudah teman-teman, dan juga kita bisa dapat menyebarkan hoax dengan mudah juga. Dan sebagai masyarakat umum atau netizen juga biasanya ada yang ditelan mentah-mentah tanpa disaring terlebih dahulu informasi yang diberikan oleh media yang ada. Lalu yang ketiga yaitu kesenjangan sosial ekonomi digital lingkar antara wilayah perkotaan dan daerah pelosok. Lalu yang terakhir yaitu lunturnya nilai budaya lokal, pengaruh sterilisasi yang mengerus tradisi asli Indonesia. Next. Nah, lalu yang terakhir ada pula kesimpulan dan materi kami, yaitu modernisasi sebagai alat, Pancasila sebagai kompas. Yang pertama yaitu modernisasi bukan sekedar kemajuan teknologi, melainkan katalis vital pemersatu bangsa. Lalu yang kedua, infrastruktur fisik dan digital terbukti menjembatani ribuan pulau dan keragaman budaya. Lalu yang ketiga, tantangan modernisasi harus dihadapi dengan wawasan kebangsaan yang kuat. Dan yang terakhir, dengan kompas nilai Pancasila, modernisasi akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang utuh, adil, dan sejahtera. Baik, terima kasih. Itu dia tadi sekian penjelasan dari materi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami memberikan kesempatan buat teman-teman kelompok sekalian. Jika ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Waktu dan tempat dipersilakan. Pertanyaan dari kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Modernisasi biasanya disertai juga dengan modernisasi, maksudnya budaya. Seiring dengan dunia itu makin modern, biasanya masuklah budaya baru di situ dan menggerus budaya asli Indonesia. Kelompok 2. Ya. Tadi ada membahas tentang primordialisme. Itu apa ya? Pada kelompok 3, Perkenalkan, saya Tiara Rahma, NIM saya 21. Di sini saya ingin bertanya dari kelompok 8, bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi modernisasi yang ada di media sosial? baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kelompok 6, silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Sinta, saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan bertanya, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan Indonesia untuk mencapai modernisasi serta integritas keberagaman secara menyeluruh dengan kondisi Indonesia yang seperti sekarang? Bisa dinyanyikan suaranya. Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan Indonesia
untuk mencapai modernisasi serta integritas keberagaman secara menyeluruh dengan kondisi Indonesia yang seperti sekarang. Selanjutnya kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Aprilia Citamanda, NIM saya 97, saya dari kelompok yang bisa dilakukan oleh generasi muda atau mahasiswa untuk membantu mengurangi konflik agraria. Selanjutnya kelompok Modern. Kelompok berapa nih? Baik, saya Toko Maiko dari kelompok 5 izin bertanya. Kalau modernisasi untuk kita yang muda kan bakal mudah tuh untuk belajarnya. Tapi bagaimana cara kalian menghadapi orang-orang yang sudah lanjut usia yang belum paham teknologi, misalnya Misalnya saya gitu ya. biar mereka bisa menuju era modernisasi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM 62. Pertanyaan saya, bagaimana cara menjaga budaya lokal agar tidak luntur akibat pengaruh westernisasi tanpa harus menolak modernisasi itu sendiri? Oke. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marcelina Elizabeth dengan NIM 07. Saya ingin bertanya, apa tanggapan kalian akan perubahan zaman dari era tradisional ke era modern? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fajar Rahman dengan tim akhirnya 05. Jadi saya dari kelompok 3 yang bertanya, apakah modernisasi yang positif kan bisa membawa perubahan nilai tradisional ke arah yang lebih baik, tapi apakah jika dalam jangka panjang itu akan tetap membawa perubahan yang positif atau yang ke arah yang lebih baik? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muzamil Yusuf dengan NIM 25. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Fatir tadi, mengapa modernisasi selalu disertai masuknya budaya barat dan bisa mengancam budaya lokal. Nah, itu ada beberapa alasan. Yang pertama, pengaruh media dan teknologi. Dengan pengaruh media dan teknologi ini, banyak budaya barat itu yang masuk tanpa disaring. Nah, jadi kayak dari IG, dari TikTok, itu banyak yang langsung masuk dan bisa diterima mentah-mentah oleh anak-anak. Selanjutnya ada perubahan gaya hidup. Jadi banyak anak-anak yang menganggap budaya barat ini lebih bagus cara gaya hidupnya. Jadi bagi mereka yang mentah-mentah itu bakal langsung memakai gaya hidupnya dari budaya barat tanpa menyaringnya. Nah, anggapan budaya barat lebih modern ini juga bisa dilihat oleh anak-anak itu seperti itu. Kalau kita tidak bisa menyaringnya. Nah, yang terakhir ini ada berkurangnya minat generasi muda. Generasi muda sekarang ini kurang minat untuk mempelajari adat-adat budaya lokal yang ada di Indonesia. Nah, ada juga solusinya. Yang pertama, melestarikan budaya lokal. Ini dengan biasanya di sekolah-sekolah kita kalau bisa kayak kesenian lokal, bahasa daerah, istiadat itu harus dilestarikan. Selain itu ada menanamkan pendidikan budaya sejak dini. Nah, itu misalnya dari lebih muda lagi seperti dari anak-anak itu harus kita budayakan. Dan yang terakhir ada mengadakan festival atau kegiatan budaya. Dengan mengadakan festival ini banyak anak-anak yang tertarik untuk melestarikan budaya lokal. Ini seperti itu dari saya. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ramdan. Apa itu tadi primordialisme ya? Itu adalah suatu pandangan kita terkait suku, ras, dan agama yang kita anut. Namun secara keseluruhan itu bisa memperkuat identitas kita sebagai
suku tersebut, namun juga bisa memecah belah bila itu dilakukan secara berlebihan. Jadi itu saja. Oke. Baik, saya ingin menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Apakah perubahan nilai tradisional ke arah positif karena modernisasi akan tetap lebih baik atau tetap mempengaruhi positif jika modernisasi terjadi dalam jangka panjang? Jawabannya, perubahan nilai tradisional ke arah yang lebih positif karena modernisasi pada umumnya bisa memberikan dampak yang lebih baik, terutama jika berlangsung dalam jangka panjang. Hal ini karena modernisasi biasanya membawa kemajuan dalam bidang pendidikan, teknologi, pola pikir, dan hidup masyarakat. Namun, dampaknya bisa tetap positif dalam jangka panjang jika masyarakat mampu menyaring perubahan tersebut. Artinya, masyarakat tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang baik seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa kebersamaan, sambil menerima hal-hal baru yang bermanfaat dari modernisasi. Jika tidak disaring dengan baik, modernisasi juga bisa membawa dampak negatif seperti berkurangnya rasa kebersamaan dalam bermasyarakat, lunturnya budaya lokal, meningkatnya sikap individualisme. Jadi kesimpulannya, perubahan nilai tradisional akibat modernisasi dapat tetap memberikan pengaruh positif dalam jangka panjang selama masyarakat mampu menyeimbangkan antara nilai tradisional yang baik dengan perkembangan modern. Oke. Sekian dari saya. Jawaban itu bisa untuk 2-3 kelompok, ya ingati. Tapi distribusikan. Ingat ini yang lain. Nanti diberi peran, ini menjawab mana, ini menjawab mana, dari semua orang itu terdistribusi dengan baik. Ini kan 10 kelompok nih. Yang di depan tuh berapa orang? Ya, yang satu jawab ini, yang satu jawab ini. Kalau misalnya yang jawab 5 orang, berarti 2 kelompok, 1 orang jawab kan? Langsung dijawab seperti itu. Kemudian, ini penting ya. Kalau kalian seperti ini, ketika kalian berpolitik, kalian pasti diinjak-injak orang itu. Karena kalian bergantung kepada dola, kepada meta, kepada apa itu membuat kalian itu kelihatan begonya gitu loh. Jadi kalau kita berdebat itu ketika orang begini, kita harus begini, tegak kepala kita dan kita kuat, tidak membaca gitu loh. Kalau kalian seperti ini terus, ya apalagi kalian mau berpolitik nanti, kalian tidak berguna. Kalian pasti ditinggal orang. Ini karena pertama tidak ada masalah ya, bukan itu. Tapi bagi yang lain ini ketika sudah ketemu jawaban, kita di otak kita sudah dapat, langsung lontarkan, salah tidak apa-apa. Karena ini tempat belajar. Ya ingati. Orang itu kalau sudah ahli dalam berkomunikasi, diskusi seperti ini, itu biar dia salah, dia bisa membetulkan dirinya sendiri. Ya, coba lihat debat-debat di pengadilan, debat di DPR, debat di mana itu, kadang-kadang menurut pasal ini itu tidak benar, padahal dia tidak tahu juga pasal itu pasal berapa. Tapi karena dia ahli dalam berbicara, dia bisa meyakinkan orang, itu menjadi modal utama. Ingati, ini yang lain, yang kelompok yang pertama tampil no problem ya, tidak ada masalah. Tapi kelompok yang lain nanti coba dipikirkan lagi, ada kesempatan jedanya tuh panjang loh. Cuma tadi kan belum tahu tata caranya ya, enggak apa-apa. Lanjut dulu, jawab dulu. Jawab bisa dua kelompok, 1 orang jawab, 2 kelompok 1 orang jawab. Ada lagi yang mau jawab nih? Ya. Di kelompok Yusuf ya, pertanyaannya kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan Indonesia? Kelompok 6 terus ya? Kelompok berapa tadi yang nanya itu? Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat pembangunan modernisasi yang seluruh Indonesia. Menurut saya dengan kondisi di Indonesia saat ini yang pembangunannya tidak merata, itu mungkin dibutuhkan puluhan tahun, dan itu jika dananya selalu digunakan untuk pembangunan secara terus-menerus dan tidak
yang dikorupsi. Mungkin butuh puluhan tahun, mungkin sekitar 20-30 tahun untuk mencapai keseluruhan itu pembangunan yang merata secara menyeluruh di Indonesia sampai ke pelosok. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Ya, Jamil. Saya ingin menjawab dari kelompok 5 tadi tentang bagaimana menerapkan modernisasi di usia lanjut. Nah, jadi yang pertama itu kita bisa memberikan lewat keluarganya dulu, dari teman-teman terdekatnya atau dari kayak anaknya, itu bisa mengajarkan bertahap, mulai setiap hari kayak pelan-pelan seperti itu. Nah, yang kedua itu bisa lewat pemerintah tuh membuat pelatihan. Jadi semuanya di situ dikumpulkan yang usia lanjut di suatu daerah. Setelah itu diberikan pelatihan secara bertahap. Mungkin seperti itu. Ya, lanjut. Baik, saya ingin izin menjawab pertanyaan dari Megan Elizabeth. Bagaimana tanggapan kelompok kami tentang perkembangan zaman dari era tradisional menuju era yang modernisasi? Menurut kelompok kami yaitu era modernisasi ini, perubahan dari era tradisional menuju era modernisasi ini menimbulkan banyak kemudahan dalam kehidupan. Contohnya itu di bidang transportasi, yang dimana dengan kemajuan teknologi kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan lebih mudah. Dan juga ada juga di sisi komunikasinya, juga kita bisa berkomunikasi tanpa batas jarak dan waktu. Kita bisa berkomunikasi sekarang kapanpun, dimanapun, tanpa bertemu, bisa dari jarak yang jauh juga bisa dari jarak yang jauh. Lalu ada juga sisi buruknya, yaitu seperti seperti yang tadi saya paparkan, ada kejahatan cyber dan juga penyebaran hoax, yang dimana jika kita tidak pintar dalam menggunakan media sosial sekarang, maka bisa termakan hoax dan juga kejahatan cyber. Namanya siapa tuh? Andi Mamatika. Oh. Oke. Yang lain sudah kenal. Siapa lagi yang jawab nih? Sebut nama, ya. Perkenalkan, nama saya Randi Burhansyah, NIM 50. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Yusuf tadi. Menjaga budaya lokal di tengah gempuran modernisasi ini bukan berarti kita harus menutup diri dari dunia luar. Kuncinya itu adalah inovasi dan adaptasi, yang dimana nilai tradisional ini tetap dijadikan fondasi, tetapi modernisasi ini dijadikan alat sebagai melestarikannya. Jadi mungkin begitu. Terima kasih. Apa lagi? Saya mau menjawab pertanyaan dari kelompok 8 mengenai peran mahasiswa dalam menghadapi modernisasi di media sosial. Saya menjawab, peran kita sebagai mahasiswa itu terutama dapat menyaring informasi lebih bijak, tidak terlalu termakan oleh penyebaran informasi yang kebanyakan hoax. Contohnya aja pas di TikTok juga ada pernah kabar soal akan ada 7 hari, dalam seminggu itu pemadaman listrik dan pemadaman internet. Nah, di situ letak hoax yang disebarluaskan secara sengaja supaya orang-orang itu panik dan terlalu termakan sebuah informasi yang hoax. Ambil keliling. Peran kita sebagai mahasiswa, kita tuh harus lebih bijak dalam mengambil informasi. Seperti setelah kita menerima informasi tersebut, kita searching dulu di mana letak kebenarannya soal informasi tersebut. Lalu juga kita sebagai mahasiswa bisa melakukan membuat konten yang mengedukasi, seperti bagaimana cara kita menghadapi dampak dari modernisasi seperti itu. Terima kasih. Sudah semua tuh. Saya ingin menjawab kelompok 3 ya. Siapa jawab dulu? Tanya dulu. Apakah pertanyaan paling tadi, apakah modernisasi ini selalu membawa kita menuju ke arah positif atau sebaliknya?
Jawabannya adalah sebenarnya modernisasi bisa saja membawa kita selalu ke arah positif asal digunakan dengan cara yang baik. Seperti kita berkomunikasi sekarang mudah sekali dengan menggunakan paket data saja sudah bisa menghubungi teman kita yang beda pulau. Namun ada dampak negatifnya jika kita terlalu modernisasi, yaitu efeknya individualisme. Itu seorang jadi rasa pergaulannya yang berkurang. Kita lihat sekarang banyak anak-anak muda itu ketika nongkrong tidak saling berdiskusi namun memainkan handphonenya. Itu menjadi salah satu tanda-tanda individualisme yang semakin meningkat. Solusinya adalah bagaimana cara kita agar modernisasi ini selalu menjadi hal yang positif. Modernisasi ini selalu menjadi yang positif asal kita gabungkan dengan kebiasaan-kebiasaan lama kita, yaitu bergotong royong. Bergotong royong ini kan kerja bakti sosial, yang dimana suatu kelompok itu bekerja untuk menghasilkan tujuan yang sama. Jadi menggabungkan dua hal tersebut mungkin menurut saya itu bisa menjadi jembatan untuk meningkatkan hal positif di era modernisasi. Mungkin sekian, terima kasih. Ya. Saya akan menjawab kelompok April tadi ya. Apa solusi yang dilakukan generasi muda membantu konflik agraria? Generasi muda dapat membantu mengatasi konflik agraria, yaitu meningkatkan kesadaran dan edukasi. Generasi muda bisa menyebarkan informasi tentang hak atas tanah, hukum agraria, dan pentingnya keadilan dalam pengelolaan lahan. Kedua, menggunakan media sosial untuk advokasi. Anak muda dapat menggunakan media sosial untuk menyuarakan masalah konflik agraria. Tiga, melakukan penelitian dan kajian. Mahasiswa atau peneliti muda bisa melakukan penelitian tentang konflik agraria. Keempat, menjadi relawan atau pendamping masyarakat. Generasi muda dapat membantu masyarakat yang terkena konflik agraria dan pendampingan hukum, pendidikan, atau bantuan organisasi masyarakat. Itu saja, terima kasih. Oke, cukup ya. Gini, ingati, misalnya kalian itu ditanya tentang tadi apa namanya, berapa tahun? Itu pertanyaannya kan, berapa tahun? Ingati, sekarang kalian belum tahu, nanti kalian ketemu saya lagi di kuliah namanya ekonomi pembangunan, ya. Di situ teori-teori modernisasi, teori pembangunan itu ada. Ingati, dibuat berdasarkan pendapat ahli, data statistik misalnya, atau ada teori yang lain. Ingati ya. Tadi kan belum tuh. Yang penting berani dulu. Masalah orang percaya atau tidak kan urusan belakang itu kan. Kayak Donald Trump tuh nah bebungulan aja menyerang. Yang kedua, tadi ditanya tentang bagaimana menyelesaikan konflik. Ya, konflik agraria. Nanti kamu ketemu lagi dengan saya dalam manajemen konflik dan problem solving nama mata kuliahnya. Di situ ada banyak teori negosiasi, teori tentang bagaimana kita melakukan runtutan. Tadi kan membaca aja tuh. Nanti pelajari itu juga bukan ilmu pengetahuan, tetapi dia adalah ilmu aplikasi namanya. Keahlian berbicara, keahlian bernegosiasi, keahlian melakukan mediasi dan sebagainya itu keterampilan, sama dengan jadi pengacara, sama dengan jadi ahli ahli hukum yang memang dasarnya pengetahuan, ilmu pengetahuan, tetapi dalam prakteknya itu adalah keterampilan. Pembicara ini keterampilan yang penting. Ya. Keterampilan mengemukakan pendapat, keterampilan meyakinkan orang. Kalau saya bicara kalian yakin tidak dengan saya? Kenapa? Karena tekanan-tekanannya itu dibuat, ya. Padahal sama aja. Kita juga mendapatkan dari buku, kita juga mendapatkan dari pengetahuan yang ada. Ingat ya, tadi kan belum didasarkan kepada buku, didasarkan kepada teori, didasarkan kepada data.
Nah, kalau nanti yang selanjutnya, kalau sudah mampu, utarakan. Tapi kalau belum mampu, gas aja bunyi orang sini tuh ya. Gas, pol gitu loh. Oke? Baik semuanya, mungkin sekian sesi diskusi dari kelompok 4. Kami kelompok 4 mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada kalian semua sebelum kita mengakhiri perkuliahan setelah kelas ini. Jadi semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.